Good afternoon, everybody. Welcome. This is another episode of Deep Cuts, episode 4 with No Longer Mine, Dira and Lika. This is going to be interesting. As you know, Dira and Lika has been on this vintage world like way longer than I am. So I'm really curious about their story. Like, I really want to know about their stories, about how they start on vintage, how they, a lot of things, a lot of interesting things that I want to know from both of them. Nice Megadeth, thank you, Stan. Baju baru. Ya, so ada banyak pertanyaan yang gue penasaran dari duo Dira dan Lika, No Longer Mine. So we're waiting for them to join as we ada beberapa pertanyaan titipan juga yang udah ditanyain lewat story dari, karena awalnya berencana untuk ngajak mereka ngobrol dari beberapa minggu lalu, cuma beberapa minggu lalu nggak jadi, akhirnya digantiin dan sekarang mereka baru bisa. So hari ini, today is the day, we're going to talk to No Longer Mine. Let's go. Halo. Halo. Hai. Ini pertama kalinya kita ngobrol langsung ngobrol akhirnya di satu layar yang sama. Yoi. Telat loh, sorry loh. Nggak apa-apa, santai. Jadi Dira tuh di mana, Dira? Wait. Ada di situ, kirain nggak ada. Oke. Baru selesai. Pertama-tama apa kabar kalian berdua? Sehat? Alhamdulillah, all good. How about you, Res? All good? Sehat. Aman. Sehat, yang penting sehat sekarang. Iya, yang penting sehat. Kerja aja, dibawa seneng. Betul. Selama masih bisa kerja dan menghasilkan, masih bisa produktif, udah disyukurin deh sekarang. That's the most important thing for now. Yang penting sehat, the rest will follow. Iya. Hai. Aku baru selesai mandi. Santai. Oke. Kejauhan nggak sih? Jauh banget anjir. Aku nggak bisa. Enggak, pas kok. Aman Oke aja. Aman. Jauh banget. Kita jauh banget soalnya. Oke, kayaknya buat awal, walaupun kemungkinan yang nonton pasti tahu kalian siapa, cuma boleh perkenalan singkat kalian berdua. Silakan. Yel dulu kali ya. Kita dari gitu dir, harus gitu. Kami dari. Oke, hi guys. Gue Lika. Aku Dira. Kita dari No Longer Mine. Oke, buat pertama mungkin yang menurut gue kayak pasti banyak orang juga yang penasaran adalah, gue ingat saat gue baru mulai vintage, bahkan sebelum mulai vintage, kalau misalkan gue ngecek profile gue sendiri, ngelihat DM, kayak ada DM sama No Longer Mine, kayak gue udah pernah belanja dari No Longer Mine udah lama banget gitu. Jadi yang gue penasaran sebenarnya kalian tuh mulainya dari kapan, dan kayak kenapa sih bisa bukan tiba-tiba, maksudnya kenapa bisa memutuskan untuk mulai di vintage tuh gimana sih? Untuk dari thrifting sampai maksudnya jualan di community ini tuh gimana sih caranya? Oke. Lo dulu nih. Oke, bentar ya. Udah, aman. Awalnya itu awalnya pre-love. Jadi dulu sebelum nama No Longer Mine itu namanya Main Car Closet. Mantap. Main Car Closet tuh Me Inka gitu ya. Namanya dia itu. Terus awalnya pre-love. Jadi aku kan memang suka baju-baju bekas banget kan. Dari kecil tuh aku biasa beli bekas. Karena aku emang ada penyakit kulit gitu. Jadi kayak pakai baju baru tuh nggak enak gitu, nggak suka gitu. gatel. Gampang alergi.
Oke. Terus habis itu dari situ ternyata laku terus tuh, kayak laku terus akhirnya aku kayak mikir gitu, ih kayaknya diseriusin seru sih, tapi kayak tetap sampingan kan, aku ada job main jobnya tapi tetap jadi sampingan gitu loh kalau Dulu kita bisnisnya bareng juga. nah, Itu main Oke. job kita dulu. kita emang dari dulu partner bisnis, partner kerja. Nah Oke. terus habis itu abis itu kayak aku suka hunting gitu kan, ke pasar gitu aku dari dulu juga suka ngajaknya Lika tuh saksi dari sebelum ada Nongkrong sebenarnya. Terus abis itu diseriusin lama-lama aku main ke ranah vintage itu dari temen. Jadi aku dulu punya klien kerja. Nah dia itu kayak suka nunjuk baju yang aku pakai, kayak baju lu tuh nanti semua baju lu tuh ini gini kayak gitu tadi dia jadi cerita, gue punya baju band dari tahun 90 dan 80 gitu terus aku jadi interest gitu kan. Terus dia katanya jual di Kaskus, dia jual di Facebook gitu gitulah. Terus dia pernah ditawar berapa juta gitu. Terus aku jadi kayak terinspired, oh serius kayak baju bekas bisa berjutaan gitu, asal ada historinya gitu kan. Terus di situ Dulu zaman-zaman kalau orang thrifting ke Bangkok, zaman-zamannya ya dulu kan Bangkok ini banget kan, inceran utama kayak JJ Market gitu ya dulu ya. ya dia dari Aku tuh catu-cak. ya dia ngambilnya dari Bangkok biasanya katanya. Terus di situ ya udah dari situ aku mulai ini kayak gali-gali vintage, kayak apa kaos 80s itu aku pelajarin gitu. Tapi base-nya itu ya pasti dari apa yang aku suka dulu. Misalnya aku suka kartun apa ya pasti aku nyincerin gitu dulu. Terus movie apa aku nyincerin movie dulu. Band-band juga aku tahu aja gitu. Oke. Terus ya udah naik karena vintage, akhirnya mulailah ke awalnya streetwear dulu, vintage tapi streetwear tapi vintage gitu loh. Kayak Champion gitu-gitu. Nike vintage. Nike atau apa gitu. Terus dari situ udah aku hunting ke situ kan, arah ke situ. Ternyata ini banget, peminatnya banyak banget gitu. Kewalahan lah kayak banyak gitu, terus yang sekali ngepost soal terus gitu, terus aku kayak bingung. Itu masih Meinka nggak? Itu udah Nongkrong, tapi 2017 awal yang bener-bener belum, masih suka tau gak sih kayak ngepost laku delete yang gitu tuh. 2017 awal banget tuh. Terus di situ ya udah akhirnya kewalahan, kayak setahun jalanin sendiri, aku ajak Lika. Nah Lika tuh kan dari dulu kerja partner kerja kan, jadi suka main ke rumah kan. Jadi dia tuh lihat tuh barang berserakan gitu, terus kayak pendataanku jelek banget lah, terus aku nggak tahu ada barang yang hilang atau enggak, I don't know gitu kan, nggak didata nggak di apa. Akhirnya aku cerita ke dia soal ini, terus dia kayak interest gitu, kamu nggak mau lebih Karena gue dulu sebelum diajakin partner aku, gue tuh dulu yang ngambilin barang sebelum di pos, kayak ini yang jalur belakang. Gue yang beli dulu tuh, kayak dia yang ini sebelum pos gue duluan ya. Iya, jalur belakang gitu. Jadi saat kalian udah nambah manpower, jadi 2 orang, itu langsung growth-nya langsung jadi terasa cepet banget juga. Iya. Dulu buat ke 3.000 follower aja tuh berat banget. Iya, dulu tuh pas Giram masih ngejalanin sendiri ya, kayak itu tuh 2.000 follower. Terus pas gue masuk, terus kita jadi berdua tuh energinya langsung jadi berapa ya? Kayak gitu 10.000. Iya, pokoknya 15.000. I think within less than a year deh, I guess. Kayak kurang dari tahun. Cepet banget sih. Kalau misalkan kalian bisa mikirin berarti perjalanannya nih totalnya kayak berapa? Udah 4 ke 5 tahun atau lebih? 2017 ke sekarang berarti 4 tahun lah ya. 4 tahunan. 4 tahun. Itu pencapaian yang menurut kalian kayak kalian gak nyangka banget selama ngejalanin ini tuh nggak tahu kalau misalkan ada apa ya sesuatu yang kalian syukurin banget, yang maksudnya nggak nyangka kalau bisa nyampe pencapaian itu lewat dunia apa yang kalian jalanin sekarang tuh apa contohnya? Ya,
Misalkan sorry, kayak apa ya? gue ulang pertanyaan. Kayak misalkan kalau misalkan buat gue kayak gue dulu sebelum mulai ini gue orangnya kayak cukup pemalu dan idealis. Tapi saat gue mulai vintage kayak nggak nyangka banget. Maksudnya selama gue punya Instagram gue nggak pernah mikir kalau misalkan gue bakal mencet namanya fitur live. Tapi tiba-tiba gue main vintage terus kayak terbawa aja mungkin karena ngelihat orang-orang juga kayak oh orang-orang bisa kayak kenapa gue nggak bisa gitu loh. Ternyata pas kayak ya sekarang gue sampai jadi host, sampai jadi bikin auction itu kan kayak Iya. setahun setengah lalu gue nggak tahu kalau misalkan di dalam diri gue tuh ada itu gitu loh. Kayak ternyata bisa gitu. Ngerti. Maksudnya ya itulah pencapaian-pencapaian yang unik secara personal aja gitu. Itu lebih ya. Kalau kayak gitu lebih ke aku sih, karena aku kan orangnya ansos banget ya, jadi kayak susah bersosialisasi gitu kan. Nah dengan adanya Lika itu tuh ngebalancein aku buat nimbrungin ke orang-orang gitu loh, kayak nyari market gitu-gitu. Terus gimana ya, maksudnya kayak bisa ngobrol sama orang gitu. Iya. Terus sama pendataannya juga jadi rapih juga kan, yang padahal aku tuh dulu belum kepikiran pendataan sama sekali gitu. Dan mungkin kalau buat gue sesuatu yang kayak berubah nih dari sebelum vintage sama sekarang mungkin terus idealisme apa? Iya, jadi kayak gue ngerasa kalau dari sisinya dia jadi lebih less idealis gitu lah. Kalau dulu kan dia idealis banget. Aku idealis banget, bener-bener yang apa ya, my way gitu. Aku nggak bisa tuh kayak diganggu gugat gitu. Jadinya ya agak berantakan gitu. Yes. Tapi kayak sejak ada Lika tuh kayak dia kan agak realisnya lebih bagus kan. Jadi kayak realisnya lebih bagus. Apa kayak maksudnya kita jadi balance lah. Jadi balance. Bisnis wise-nya tuh jadi lebih enak lah saat gue masuk tuh. Nah tapi idealismenya dia tetap ada, cuma akhirnya agak berkurang gitu. Mungkin dan dulu kita juga sering berantem. Ya, biasanya sampai sekarang. Iya. Gak usah ngomong dulu sih dia. Kayak sering ribut soal barang gitu loh, kayak dijual atau enggak kayak gitu. Iya. Okay. Nah kalau dijual atau enggak tuh malah justru nggak tahu kenapa jadi kebalik, jadi gue yang idealis. Iya, sekarang. Karena mungkin gue jadi kayak sadar kayak kita dulu banyak ngelepas beberapa yang damn kalau kita look back tuh kayak you're so stupid. Iya. Kenapa lo jual gitu? Misalnya kayak kaos naskar gitu ya, kaos naskar misalkan. Dulu kita jual 300.000 gitu loh, kayak 20.000 karena susah keluar naskar padahal dulu. Karena kan dulu ya zaman tahun 2017 2018 tuh kaos all over print tuh justru nggak diminati. Tapi orang nggak pede. Iya, orang nggak pede. Tapi sekarang tuh kebalik gitu ya. Kayak justru yang apa gitu yang tinggi. The more color. Sekarang makin gede grafiknya, harganya juga naik banget sih ya. Iya dulu tuh gila. Dulu kita banyak banget ngelepas AOP yang kita tuh jadinya sampai diskonin ya, karena karena orang nggak pede gitu, nggak kayak misalnya kita bilang ini lucu banget kak, ini bagus, tapi orang kayak aduh nggak pede kak aku pakai kayak gitu atau terlalu cerah gitu. Oke, berarti kalau misalkan ngelihat dari kalian dulu 2017 sampai terus mungkin 22, kalau sejak no longer dari vintage, gue jadi ini ada patah-patah loading di sini. Patah-patah. Lo bisa dengar gue nggak? Tunggu. Res, kayaknya patah-patah banget deh. Mau ganti aja. Aku takutnya gara-gara HP aku sih. Wait, Res. Boleh ganti HP nggak, Res? Ganti HP. Kayaknya patah-patah karena HP-nya dia. Oke. Siap. Silakan. Sorry. Balik lagi, guys. Aman. Tunggu ya, guys. Ini bakal menarik, guys. Kita menunggu Dira dan Lika balik lagi.
Okay. This is not open live? No, this is not open live, bro. Halo. Nah, lebih lancar kayaknya. HP-nya panas. HP-nya Oke, aman. Aman? Aman. Oke. Aman. Oke, yang mau gue tanyain berikutnya adalah kalau misalkan dibandingin sama kalian 2017 ke sekarang, itu kan berarti kalian juga mesti mengikuti apa ya, cara berjualannya dulu sama sekarang beda. Ya. Dan mungkin kayak marketnya dulu sama sekarang pun beda. Nah, menurut kalian tuh, maksudnya kayak boleh nggak sih diceritain kayak dulu kalian cara jualannya gimana sampai kayak ke sekarang kayak udah, maksudnya yang tadinya nggak ada, misalkan kayak nggak ada Instagram live, sekarang kayak semuanya setiap malam banyak banget live gitu. Itu tuh bedanya apa sih sama marketnya tuh dulu gimana, sekarang gimana sih? Kalau dulu tuh dari 2017 pertengahan setelah gue masuk gitu lah ya, itu tuh cara jualan kita tuh kayak setiap ngepost tuh kita selalu ngikutin grid gitu kan, 3 gitu kan. Jadi kalau nggak 9, 12, kalau nggak 15 biar rapi gitu. Nah dulu sistem jualan kita tuh selalu ngepost. Jadi kayak udah tahu tuh orang-orang tuh kita kalau nggak ngepost jam 7, jam 7.30 lah, sekitar itu. Nah biasanya kalau pas ngepost itu dirayain ngepost, gue tuh udah siap-siap tuh di buku tuh. Jadi orang tuh udah biasanya kayak zombie res, beneran ini kayak ini kak, terus jadi gue harus balas dari yang paling bawah tuh. Gue udah kayak, dir jangan ganggu gue, jangan ada yang ngajak ngomong gue, pokoknya gue fokus gitu. Itu dulu zombie banget ya. Terus gue tuh yang udah harus di depan kertas tuh. Mungkin kalau ada penonton longer main yang dari dulu pasti paham sih. Iya, karena banyak banget dulu yang kesel juga gitu. Jadi kayak rebutannya tuh by DM tuh dulu. Nah, terus jadinya kayak setelah kayak gitu tuh 30 menit atau mungkin sejam tuh alhamdulillah barang tuh udah tinggal kalau nggak sold out udah tinggal 1 gitu loh. Nah kita jujur bertahun-tahun tuh kayak gitu. Nah cuma dari awal pandemik 2020 awal lah ya, 2020 Maret April gitu, nah itu semua kayak getting slower gitu loh. Jadi kayak nggak kayak dulu lagi tuh, the traffic yang ke DM kita dan segala macam tuh mulai berkurang. Seller juga makin banyak. Iya, mungkin karena seller juga makin banyak. Terus mungkin juga karena algoritma Instagram berubah kan. Kayak kalau gue perhatiin tuh, dulu pas kita ngepost langsung muncul di timeline orang kan. Nah kalau sekarang tuh bisa kayak sehari kemudian atau mungkin 2 hari kemudian. I think that's one of the cost gitu kenapa akhirnya DM tuh gak serame dulu. Jadinya ya gue bilang sama Dira kayak kita berdua discuss terus saling ngobrol, kayaknya kita perlu sih Kak kayak orang-orang gitu, kayak yaudahlah kita live aja. Terus kayak itu hard awalnya, difficult ya. Iya, berat buat aku, lebih ke aku sih karena aku kan orangnya gimana ya, susah gitulah, kayak berinteraksi tuh aku agak susah gitu kan. Terus but you did it though. Yeah, but I did it. That's the change juga, another whole level yang kayak agak surprise juga at myself, kayak kok ternyata bisa gitu loh. Awalnya tuh takut banget gitu, dan apa sih, mentally draining. Aku ngerasa lebih mentally draining. We have to like entertain people, right? Iya, kayak pengennya tuh nggak cuma jual kayak iya cuma jualan kayak ini ada ini kayak boring kan. Kalau aku mau itu kayak ada I don't know, interaksi gitu loh, interaksinya. Ada engagement. Iya. That's why yang kayak itu yang bikin Dira ngerasa kayak oh damn, that's mentally draining gitu buat dia gitu. Nah tapi ya sebenarnya setahun itu no longer main dia yang nge-host kan, baru akhir-akhir ini kayak 2 bulan ini lah gue yang nge-host kan. Dan itu pun kalau misalnya ini rahasia kayak sebelum setiap live itu tuh ya Allah kayak keringet dingin gitu. Iya, dia demam panggung gitu. Demam panggung padahal itu cuma live loh, cuma di depan HP gitu. Padahal kalau Rika kayak nge-push akunya, ya udah sih lu tuh nggak perlu ngeliat, lu jangan lihat komen gitu, lu nggak perlu ngeliat apa-apa, udah kayak jelasin aja bajunya gitu. Cuman maksudku it felt like a lot of people watching. Terus kalau nggak beli tuh kayak ngebayanginnya ya udah orang tuh kayak ngeliatin aja gitu. Kayak aneh gitu nggak sih? Ya itu kayak it was weird. Tapi alhamdulillah sih kayak sekarang udah inilah. Terus malah kita sekarang jadi kayaknya terlalu enjoy.
jadi sering ketawa-tawa, sering ngejok yang sampai akhirnya nggak lucu, jadi sering kayak gitu. Malah kadang agak kurang appropriate. Agak kurang appropriate sekarang. Iya. Kalau misalkan kalian ngelihat kemarin, maksudnya dulu sama sekarang, apa yang orang mau itu tuh berubah banget nggak sih? Kalian kan maksudnya No Longer Mine juga punya taste kalian sendiri gitu. Tapi kita kan sebagai brand, let's say walaupun kita toko, tapi kita juga brand gitu. Karena orang percaya sama kurasi kita kan. Jadi tuh, tapi kalian ngerasa nggak sih maunya orang tuh sebenarnya berubah dari 2017 ke sekarang atau enggak? Kalau menurut kalian? Kamu dulu. Jadi kalau No Longer Mine tuh dari dulu itu tuh sebenarnya kita kayak selalu punya tagline tuh don't fear with color. Itu kayak dari awal No Longer Mine berdiri tuh. Jadi dulu kayak yang kita kurasi tuh selalu kayak about the colorway, graphic. Ya kalau dulu kan kita karena shiftingnya dari awal kita jualannya tuh lebih kayak streetwear yang kayak Champion, Nike, jadi tuh colorway-nya tuh satu tone gitu ya, tapi kayak lucu gitu. Nah kesini-sini jadi kayak color block, kesini-sini jadi grafik, kesini-sini ya orang-orang pada minatnya ada band, ada kartun, Tapi lebih grafik sih, ada naskah, lebih grafik. Iya, cuma nah itu kita berdua untungnya yang satu realis, yang satu idealis. Nah, gue selalu bilang sama Dira yang kayak, Dir, kita ikutin apa yang lagi happening nih sekarang, tapi jangan sampai ngerubah hal itu tuh jadi everything about cuan gitu loh. Maksudnya itu realisnya emang kita buat cuan, cuma itu harus selalu taste kita. Harus taste kita. Jadi kalau misalkan kayak ya contohnya apa ya, dia kayak naskah gitu deh, kayak kan happening banget kan. Happening banget. Nah itu tuh buat kita kayak kalau emang itu bukan sesuatu yang kita suka dan kita nggak terlalu interest, kita juga nggak akan ngambil walaupun kayak itu tuh Bisa aja cuan. iya bisa aja cuan dan mungkin sekarang dicari banget gitu loh. Gue kalau naskah kayak nggak tahu ya, I don't know, mungkin ya taste orang beda-beda, tapi kita banyak banget yang DM minta naskah gitu, tapi kita nggak feeling it gitu, karena dari modalnya aja buat ambil naskah tuh besar gitu. Ya kayak buat ngambil apa sih, kaos-kaos naskah itu kan gede gitu. Jadi dari situ kita kayak lebih kurasi, kayak nggak usah lah kalau naskah, kita lebih fokus ke hal lain aja, kayak yang emang kita suka gitu. Kayak misalnya kaos-kaos grafik vintage yang kita kalau kita jual lately kan kayak gitu. Jadi naskah kita skip gitu, kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu berusaha tetap ikutin tren, tapi nggak terlalu kayak yang hype ini kita keluarin itu, yang hype ini kita keluarin itu, enggak gitu. Jadi kayak kita lebih ke yang personal, personal taste. Terus emang kita sukanya lebih ke kartun, big graphic, terus yang lucu-lucu gitu, yang mungkin some people ngelihatnya kayak itu bukan sesuatu yang apa ya, gimana ya, kayak value-nya gimana banget, tapi menurut kita itu ada story-nya, menurut kita itu lucu banget, nyaman banget, kita pasti ambil gitu. Jadi kalian kayak jadi kayak bikin jalur kalian sendiri lah ya, kayak yes. Sampai kadang seller yang kayak aku suka nonton live kan sama Lika, jadi sampai mereka tuh udah hafal mainannya di Ralika gitu. Mainannya Dirlik kayak mainannya No Longer Mine nih, mainannya Dirlik nih, jadi kayak udah hafal gitu, karena yang kita ambil gitu yang lucu-lucu aja, nggak yang ngikutin tren banget gitu. Kayak saat dilihat tuh tahu ini mainan di Ralika nih. Iya. Atau bahkan kita juga sering ya, misalkan Dira kayak yang paling sering nonton live kan Dira kan. Ya misalkan Dira ngedeal, gue lagi di sebelahnya gitu. Terus pasti setelah ngedeal gitu orang yang sellernya pasti ngomong sudah kuduga. Iya. Kalau nggak Mas Deo, Mas Matt itu dia sering kayak gitu. Cuma kayak kadang juga ada salty-nya, tapi kayak ada keselnya, kayak kalau disebut gitu pada ngedil gitu, pada cepet gitu, jadi kayak anjir ya diambil gitu. Ya udahlah, nah bukan rezeki, bukan rezeki. Oke. Next, kalau misalkan dari sisi kalian berbisnis, kayaknya nggak tahu kenapa gue lagi pengen ngomongin bisnis, karena menurut gue di dunia thrift dan vintage kalian udah mulai dari dulu, dan kayak kalian udah serius sama apa ya, kalian udah nganggep ini tuh emang bisnis gitu, kayak main job ya. Iya, job gitu, ini tuh main job gitu, kayak, dan beruntung banget punya main job yang kayak passion kalian juga gitu. Iya. Kalau misalkan menurut kalian biggest mistake selama ini tuh apa aja sih? Biggest mistake, Dir.
apa ya? Gue duluan. Oke. Jangan ngejual barang. Pokoknya lo harus ikutin feeling, lo harus Iya, bisa iya, menebak iya. apa yang akan terjadi di masa ke depan gitu. Iya. Kayak Jangan main asal jual barang. iya, karena biggest mistake buat gue banyak banget ngejual. Maksudnya kalau kalian ngikutin dari dulu kan kita sempat ikut yang Sean Waterspoon yang di SCBD kan, yang iya. eventnya USS. Itu di situ kita ngelepas banyak banget. I think 80% of our collection. Iya. 80% of our collection Itu murah-murah. itu murah-murah banget yang KA. Tapi itu collection personal collection. Iya, no longer main pokoknya. Jadi no longer main itu ada barang putaran dan ada barang koleksi. Oke. Nah itu tuh kita 80% of it kita lepas di SCBD dulu. Iya. Dan kalau sekarang kita berdua ngelihat foto-foto gitu, Itu aduh goblok banget. nyesek banget. Itu Goblok banget. baju apa aja sih, emang baju apa aja yang kalian inget dari situ? Banyak. Ada Betty Boop, ada apa lagi ya? Yang print gitu. jaket kulit, jaket varsity, banyak. Basketball. Terus padahal dulu belum happening varsity ya. Belum. Itu kita keluarin ada 2 varsity. Dan itu yang satu Hardy Amish sama yang satu lagi apa ya? Coca-Cola apa? Coca-Cola yang baseball yang garis-garis gitu Kita, pokoknya. iya, kita jual nggak nyampe sejuta, Res. Serius. Naskah. Dan kita kayak dulu kan pas di event itu, wah, seneng ya gitu lah. Kita kayak laku banget. Tapi kayak kita pikir ulang, ya iyalah anjir, murah banget. Padahal gue mikir lagi sekarang, pantas hari ketiga pulang barang lo dikit ya. Iya. Pantas Sean Waterspoon balik lagi 3 kali. Udah murah banget. Pantas Sean Waterspoon, sumpah dia ke kita 3 kali. Terus dia tuh setiap ngambil barang, nanya harga, dia nggak nawar, Res. Gak nawar. Gue mikir nih orang baik banget. Iya, kita mikir kayak, nggak orang dihargai, gitu menghargai. Ternyata enggak, lo kemurahan Oh, dirasa. Emang salah lo. Kocak sih. Tapi ada lagi Terus kayaknya. kita, terus kita dulu sempet ngedengerin orang yang kan kita ya beberapa ya pernah lah denger masuk lah ke kuping-kuping gini kayak No Longer Main tuh mahal gitu. Tapi yang kita kayak ya mungkin kita kemahalan kali ya. Padahal iya kita itu jadi kayak kesel sih kayak habis itu kita kayak pikir oh yaudah kita ikutin ini aja deh kayak feeling gitu. Yaudah deh lepasinnya serelanya aja gitu. Ternyata enggak sih, kita murah anjir. Ternyata kita murah. Aduh. Ternyata dulu tuh pas Dan kayak malah banyak yang justru yang ngomongin itu justru kayak ngasih panutan gitu kayak misalnya bukan ngasih patokan ya. Kayak misalnya di No Longer Main dia misalnya jual 500.000 gitu. Iya di No Longer Main aja kemarin kejual kok 600.000 gitu. Jadi mereka yang ngomongin kita mahal, mereka sebenarnya but at the same time gunain they set patokan. as patokan gitu loh. Udah untung juga bro. Itu kayaknya orang. kenapa dibilang Iya, ini deh, tahu, dibilang apa lagi. namanya lonely at the top, ngerti gak sih kayak kayak karena lu jadi patokan kalau lu di atas gitu loh, kayak anginnya makin kenceng banyak yang ngomongin, tapi sebenarnya orang banyak tuh banget. sama lu gitu. Ya mungkin dan mungkin at the time kita muncul yang apa ya perubahannya tuh mungkin cepat gitu kali ya dari yang awalnya mungkin 2000 tapi tiba-tiba muncul anak 2 cewek-cewek anak baru terus tiba-tiba mungkin langsung membuahkan hasil gitu kali ya mungkin dilihat sama orang gitu jadi kayak mungkin ya itu sebenarnya kita udah dari 2016 2017 gitu tapi mungkin ada momen yang kita sebenarnya nggak salah cuman kita bener jor-joran terlalu diekspos kayak siapa misalnya undang kita iyain ini undang kita iyain Spotify undang kita iyain di YouTube siapa Urbain kita iyain jadi di situ mungkin ada momen tiba-tiba nih kita diekspos banget gitu jadi kayak mungkin I don't know mungkin pada kaget atau gimana padahal sebenarnya udah dari lama cuma ya kita baru muncul lagi baru iyain gitu loh iyain orang. Selanjutnya adalah kebalikannya. Kalau misalkan dalam 4 tahun 5 tahun ini menurut kalian best decision making yang kalian bikin tuh apa aja?
This decision kalian bikin udah. Oh, Jadi ini nih main job. Terus Fokus 100% di sini tuh sabar soal toko. sabar soal toko. Dari Benar. dulu kita di-push banget bikin toko kan, sama bayar-bayar kita. Tapi kita sendiri pun punya impian harus punya toko gitu. One day. Di 2000 berapa ya? 2009 yang pandemik apa sih? 2020 itu Pandemik sebelumnya berarti 2019. 2019 itu kita pernah berpikiran oke, ini udah it's time deh kita bikin toko. Soalnya kita udah berdiri udah setahun udah 2 tahun kan. Kita berdiri 2 tahun, kayak it's time deh kita bikin toko yuk gini. Terus kita matengin banget gitu. Terus ternyata pandemi. Jadi kayak yaudah kita sabar lagi. Jadi kita tuh nggak mau terburu-buru soal decision making yang besar gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi kalau gue sama Dira sih dari dulu kayak emang impian kita tuh sebenarnya kita berdua pengen buat punya toko ya Dira. Kayak amin. Kayak one day kita punya toko. Cuma gue sama Dira tuh selalu mikir kayak let's say realistisnya kayak satu toko 35 juta setahun misalkan 40 juta setahun. Terus gue sama Dira mikir 40 juta tuh bisa jadi berapa barang ya? Itu tuh banyak realistis yang kayaknya lebih baik jadi ini deh. Kayaknya lebih baik jadi Exactly. ini. Jadi kita tuh lebih sabar ya guys. Iya, lebih sabar. Nggak yang Nggak ngikutin emosi. nggak ke apa kalau bahasa Jawa ke susu. Nggak ke susu ya, Ke susu. nggak sembrono, nggak ke susu gitu loh. Kayak ya udahlah, toh nowadays people suka nonton live, toh nowadays people suka online purchasing nggak sih? Kayak kenapa kita harus toko yang padahal mungkin ujung-ujungnya toko is just a place for you to hang out with your friends. Iya, You know what I ujung-ujungnya mean? tuh Like, kayak maksudnya pasti kalau dari teman-teman kita aja yang kan kita juga punya teman-teman yang punya toko gitu pasti kayak mereka bilangnya online tuh lebih deras. cepat, iya. Jadi kayak Kayaknya mungkin kita karena lebih aksesibel juga kali ya. Apa? Lebih aksesibel juga kalau orang nggak perlu keluar rumah sekarang. Terus Iya. kayak platformnya juga kita gratis untuk jualan sekarang di sini. Ya, benar banget. Jadi kayak ya udah kita best decisionnya sih Tuh. kita ngebagi dua antara barang timbunan dan barang puteran. Oke. Itu decision making yang bagus itu. Ya, sejak itu kita belajar untuk Sejak itu lebih belajar. kayak hati-hati. Ya, terus habis itu apa lagi ya? Jadi ini nih main job lah. Jadi ini fokus itu udah decision making yang paling berharga sih sebenarnya buat kita berdua. Oke. Ya, berarti secara logika kan karena kalian bikin ini jadi main job, berarti kalian punya full power yang kalian fokusin di sini gitu. Nah, Iya. sejauh ini banyak seller, oke, banyak seller dan kayak kita walaupun kita semua berteman di satu komunitas ini, tapi kita juga ada nggak kompetisi juga sih sebenarnya, cuma kayak ya kita pengen sama-sama maju gitu, membantu satu sama lain buat maju. Menurut kalian kayak sifat yang kalian sekarang punya dalam hal bekerja di No Longer Mine yang menurut kalian itu salah satu kunci bisa bikin kalian sukses walaupun nanti semoga makin sukses. Itu tuh apa sih? Right back at you. Oke. Kamu dulu. Aku duluan. Apa ya? Bentar. Gue mikir dulu. Jadi pertanyaannya itu sifat atau karakter apa yang mungkin setiap seller tuh harus punya kali ya buat supaya bertahan, sukses atau makin sukses ke depannya. Oke. Yes. Oke, satu. Lo harus punya your personal taste sih sebenarnya. Karena kalau lo cuma mikir, oh ini laku nih, ini bisa laku nih, gitu. Itu agak riskan gitu loh kalau menurut gue. Kayak riskannya mungkin akan laku, tapi mungkin juga akan enggak. Tapi kalau misalkan lo mengasah taste lo pelan-pelan, lo mengasah kayak apa nih yang disukain sama orang, tapi apa yang gue suka juga, kalaupun itu jadi sesuatu yang apa ya nggak laku, itu tuh bisa jadi barang yang lo pakai. Dan kalau barang yang lo pakai, which is lo keep, yang by the time value-nya juga pasti akan naik gitu. Jadi menurut gue tingkatin ilmu dan taste juga supaya kayak apa ya, it's not about what's happening right now, terus apa yang kayak lagi hits-hitsnya right now, tapi ya lo emang harus punya taste dan kayak mandiri lo sendiri dulu aja gitu, supaya kayak
Lo harus pede sama barang. Iya. Ngomongnya gimana ya, wordsnya gimana ya, supaya kayak lo tuh punya paten sendiri nih, ngerti nggak sih, kayak paten sendiri gitu, jadi jangan semuanya ngikutin, menurut gue itu. Kalau dari gue attitude sih, attitude tuh penting banget, apalagi ya lately kalau aku lihat nih ya, aku bukannya gimana ya menyamaratakan, tapi there's a lot of people yang kayak seller baru itu attitude-nya aduh nggak banget. Menurut aku attitude tuh penting banget satu, terus jangan kayak asal juga gitu loh, kayak mentang-mentang lo penjual terus lo bisa seenaknya. Menurut gue nggak gitu. Untuk lo buat jangka panjang ke depannya itu attitude tuh penting banget dipertahanin, baik ke buyer baik ke seller. Terus kepercayaan tuh dipegang banget, kepercayaan tuh dipegang banget. Jadi jangan, apalagi kan zaman sekarang kalau aku ngeliat, apalagi kayak sorry ya, kayak nipu size, misalnya size-nya bilangnya ini fit L ternyata M, jadi kayak gitu-gitu, atau enggak bahannya atau gimana. Jadi menurut aku lo kalau mau jangka panjang ke depannya itu lo harus seterbuka mungkin, sejujur mungkin, sebaik mungkin. Mau lo ditai-taiin itu urusan nanti, itu urusan lo baik dulu nih, baik. Kalau lo ditaiin ya udah blok, selesai, cut off, gak usah, lo move on. Menurut gue gitu. Jadi kayak daripada ngurusin mendingan lu ngurusin diri lo sendiri dulu untuk jadi baik. Menurut gue gitu ya, pertahanin attitude tuh penting banget. Terus kayak misalnya ada yang orang jual barang, terus udah deal, dia main jual lagi, ntar dikatakan dia kan lu juga belum transfer, ya kan. Jangan kayak gitu. Lu kalau udah ada omongan ya lo harus pertahanin omongan lo. Nah itu attitude sih kalau gue ngeliatnya kurang lately. Main yang penting cuan, yang penting siapa transfer duluan, siapa yang, ngerti gak sih, kayak nggak peduli gitu, yang penting duit gitu. Gue ngeliatnya gitu lately. Jadi menurut gue buat jangka panjang ke depan, kalau menurut gue sih kalau yang kayak gitu itu nggak akan jangka panjang sih. Itu bakal someday bakal kena batunya. Tapi menurut gue kalau jangka panjang, saran gue attitude tuh pertahanin, kepercayaan itu penting banget. Betul. Karena itu juga kayak bentuk apa sih, integritas kalian juga sebagai toko kan. Iya, sebenarnya toko yang bertanggung jawab. Iya, benar banget. Iya, jadi kayak tanggung jawab. Jadi buyer pun ke kita juga jadi loyal, jadi percaya. Karena pas mereka beli di purchase di kita, ya udah sesuai gitu, sesuai ekspektasi, nggak yang kayak ya anjir ternyata saya small, ya anjir ternyata ini gitu. Nggak disappointed, guys. Terus mungkin ya quality control di belakang layarnya yang gue sama Dira dari dulu berusaha saling koreksi ya, Dir. Kayak kalau gue skip, Dira yang memperbaiki, kalau Dira skip gue yang memperbaiki. Dan jadi kalau gue sama Dira, karena mungkin kebetulan alhamdulillahnya 2 orang, jadi keep quality controlnya tuh jalannya tuh dari Dira dulu ke gue. Jadi kayak kalau ada bolong, ada apapun tuh kayak kelihatan, dan insya Allah kayak nggak mungkin nggak kelihatan mata gitu. Dan mungkin kalau misalkan emang ada yang luput, itu mungkin cuma kayak berapa persen gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang ngebuat gue sama Dira mungkin kurasinya jadi kayak detail banget. Walaupun kita tetap kasih patokan, lo jangan ekspektasi tinggi ya. Our stuff is not a new stuff gitu. Jadi it's a vintage one, it's old. Jadi kayak kita kadang kalau misalnya emang udah fading atau apa ya, kita ngomongnya worn out gitu. Itu udah worn out, udah dipakai mungkin bertahun-tahun, vintage condition. Jadi patokan kita itu. Tapi kalau misalnya kayak dari bahan, dari grafik atau apa, itu pasti kita jujur kayak minusnya lah. Gitu. Oke. Gue cuma nggak mau seller zaman sekarang ngegunain namanya juga barang second. Nah gue nggak mau. Emang barang second, tapi bukan berarti lo nggak nutupin yang minus yang ada loh. Ngerti ya sih? Bahkan minus kan nggak cuma dipakai, modal worn out tuh kan ada, pasti ada segala macam kan gitu. Gue ngerasa walaupun ngelihat ya, gue juga termasuk, walaupun gue udah ngoleksi baju barang lama, tapi semenjak pandemi tuh gue nyebur ke sini kan gitu, dan kerasa ternyata kayak langsung banyak banget gitu yang orang-orang yang nyebur. Jadi tapi menurut gue emang munculnya orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu tuh emang apa ya,
outcome dari banyaknya orang yang masuk, jadi kayak nggak tersaring aja tiba-tiba jadi banyak orang. Iya, benar-benar. Itu Benar. dia Tapi kayak nggak tersaring. ada plus side-nya juga gitu, tapi maksudnya bukan plus side orang-orang yang kayak gini ya, maksudnya kayak harga-harga jadi banyak yang naik karena ya demand-nya juga makin banyak gitu. Tapi emang negatif side-nya tuh ya orang-orang yang bekerja untuk benar-benar instan cuan juga jadi banyak banget gitu loh. Yes. Sejak pandemik sih kalau gue ngerasa kayak I don't know, banyak banget deh seller-seller baru. Ya sebenarnya iya plus minus sih, plus minusnya ya which is plusnya naik, mungkin minusnya ya demand jadi naik, tapi kayak minusnya aduh itu jadi banyak. Kalau gue perhatiin sekarang jadi banyak kejadian-kejadian tidak terduga gitu loh, ngerti gak sih? jadi gue keselnya kayak dengan banyak takutnya ya res dengan banyaknya seller yang kurang bertanggung jawab atau kurang ajar, itu jadi buyer tuh trust issues buat beli di online itu sih. Jadi kadang ngeribetin yang lain atau ngeribetin yang platformnya kecil. Jadi kayak bisa ripple effect gitu loh, kayak kemana-mana gitu kan. Jadi kan takutnya dilihatnya vintage community-nya kan jadi kayak nggak jadi gitu mereka ya. ngeliat masa orang-orang yang baru masuk ke sini sebagai buyer terus kena tipu, jadi kayak ngerasa oh ini berarti the community yang gak sehat gitu loh, padahal itu cuma beberapa orang aja. Kayak kesannya benar-benar. Iya, kayak kesannya tuh community-nya pasti kayak kesannya kita ngedukung itu kayak itu udah biasa. Yes. Oke. Paling tambahan dari gue, kayak gue ngerasa kayak mungkin kalian jualan terus mungkin kayak ada yang berpikir yang namanya customer pasti akan datang lagi. Cuma maintaining your loyal customer is one of the most important things sih menurut gue, karena yaitu dengan apa yang kalian service, datang ke lo one day ini kayak customer yang datang ke lo one day itu belum tentu langsung kayak percaya sama lo, belum tentu langsung kayak beli ke lo, tapi kayak your loyal customer nih yang kalau udah sekali lo kena hatinya emang gak akan kemana-mana gitu loh. Yang gue sama Dira sampai sering banget yang kayak ya mereka tuh saking udah apa-apa no longer main, ya jadi percaya apa no longer main, jadi kayak mau surprisein pacarnya no longer main, mau surprisein suaminya pokoknya no longer main. Jadi kayak itu tuh penting banget guys. Walaupun akan banyak customer datang one day, tapi your old customers tuh jangan pernah di neglect aja sih. Lo nggak perlu kok kayak effort yang kayak di packagingnya bagus, thank you card atau apa yang gimana ya, nggak perlu sih. Sebenarnya attitude tuh bener di yang service sama attitude, jujur deh itu aja. Itu tuh bener yang dipegang sih kalau bayar. Iya bener banget sih. Kayaknya karena kita masih ada di topik ini, gue langsung ke pertanyaan orang-orang yang udah nanya lewat question box tapi yang masih mirip-mirip sama tipe ini. Ya, ada orang yang nanya tentang your past experience with scammers dan experience sama buyer-buyer yang ribet yang minta refund. Kalian tuh biasa gimana sih policy-nya? Alhamdulillahnya ada tapi nggak banyak gitu loh, kayak selama berapa tahun kita berdiri gitu, karena emang dari awal kita udah jelas kayak apapun barang yang kita kasih ke mereka itu udah sesuai banget sama penjelasan kita. Makanya kayak kalau kita ngepost pun caption, kondisi, size, pixel, even ada minus kita fotoin, pokoknya semuanya itu cuma tinggal slide, tinggal lihat caption, jelas. Kalaupun kita live pun kita biasanya mention berulang kali pixelnya segini sampai bosen gitu. Dan kita nggak edit warna baju atau apa, kayak ya udah apa adanya. Jadi nggak pasti kayak dikontrasin gitu enggak. Dan itu mungkin bisa meminimalisir terjadinya kayak kak mau refund gitu, kak mau apa. Alhamdulillahnya nggak ada. Tapi kalau emang misalkan mereka kayak terjadi yang ngeselin gitu, yang ngeselin banget deh. Pernah waktu itu ngeselin banget, dia bilang pixelnya nggak cukup kak, yang padahal kita live dan itu pun tuh kita udah jelasin berulang kali itu tuh nggak fit to L, udah jelas banget. Itu fit M. Itu fit M udah jelas, PXL juga ada. Nah itu orangnya kayak gitu tiba-tiba minta refund karena dia udah kekecilan katanya. Tapi padahal ya kita udah jujur, kita nggak ada ngomong fit L sama sekali, kita ngomongin fit M. Terus dia mempermasalahkan ya soalnya kakak ngukur nggak
di lantai, Nggak tapi ditidurin. tapi didiin. digantung. Yang which is ya kalau ditarik pun ya pasti 1-2 cm gitu loh, yang which is itu nggak akan ngaruh, dan kita nggak ngomong fit L masalahnya gitu loh. Itu tetap stay kita gitu, kita true bilangnya M. itu true M. Iya. Terus ya dia tetap kayak nggak terima, dia bilang kekecilan gitu. Nah, itu Dan kalau dari dari situ gitu, dari situ kita kayak ya udahlah kak, udah nggak mau panjangin. kita kadang suka kayak nggak mau bikin ribet gitu loh, jadi kayak ya udah kalau lo emang. Tapi serius so far ya Alhamdulillah Alhamdulillah. customer nolong bermain. nggak pernah refund sekali. Iya. Itu doang, yang itu doang. Cuma sekali ada Ada. yang live yang keteknya bolong. Iya, yang ketek bolong, dan Iya, itu pas banget di jahitan sebenarnya. Yang kalau lo jahit, gue yakin tuh nggak nyampe 5.000. Jadi enggak, bukan bolong. Jadi bukan Oh, bolong, baik. tapi enggak, jahitannya jelek. Jahitannya tuh kelihatan di repair gitu loh. Oh Jahitannya. enggak, jadi itu kayak kaos itu bolong, terus habis itu sama orang yang sebelumnya yang dijahit dijahit. sendiri kayaknya. Nah, jadi ada bekas jahitan pas di situ, Kurang tapi rapi jahitannya gitu. kurang rapi. Yang which is, aku kayak ya Allah, itu nggak kelihatan banget, tapi kayak dia mempermasalahkan itu banget, dan dia bilang saya seller juga gitu. Dan di situ aku kayak malas debat, kayak yaudah. Yaudah. Kadang gue mikir kalau orang minta refund, selama kita ya pede sama barang yang kita punya, kita merasa barang kita bagus kok. Jadi kayak kalau kalian refund, kayak daripada kita berantem, udah dikirim balik aja. Yang penting Benar kayak banget. kita yakin kok masih bisa dijual lagi ini gitu loh. Yes. Dan alhamdulillah benar semua barang. Gitu. Iya, kayak kenapa dibikin ribet ya nggak sih? Tapi alhamdulillah semua barang yang balik abis di refund ya laku-laku juga langsung biasanya. Jadi ya alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak apa sih yang kayak ada penipuan BNR dan segala macam, kita emang lumayan tegas sih, kayak langsung blok. Kayak bodo amat, blok. Kayak itu for peace of mind sih ya, ngeblok aja langsung gitu loh. iya, blok aja udah. Jangan nambah-nambahin pikiran, udah blok aja udah. Kita tuh segampang itu. Kita kayak udah Blok aja udah. Bagus Paling sih. omelin dikit bisa sih. Lika tuh ngomel dikit tuh bisa tuh. Paling kayak Kak jangan kayak gitu, jangan ganggu usaha orang, blok. Apa tuh lagi? Kayaknya kita langsung ke segmen berikutnya, yaitu kita pengen lihat top 5 to 10 collection yang kalian punya tuh apa aja sih. Boleh kaos, selain kaos pun nggak apa-apa, kita pengen tahu aja. Oke. Sorry, gue baca komen yang terakhir boleh ya? Nah, Oke. Sebenarnya paling benar tuh di lantai apa digantung kak sama orang. Sebenarnya gini, kalau di lantai ya udah kayak itu mungkin posisinya nggak akan ditarik sama sekali. Tapi kalau digantung kan posisinya kita live ya, kita ngomongin kita live. Ya pasti kita lebih cepet di dalam keadaan digantung dong. Yang which is itu bakal ketarik itu bukan karena ditarik paksa, tapi kita harus mencet si ukurannya kan. Terus habis itu kita tarik. Nah, bukan berarti kita tarik panjang kan, enggak, cuma mencet dari emang ketarik pasti paling kayak nambah 1 cm 2 cm gitu. Yang which is saat itu aku nulis di itu 53 cm apa 52 cm gitu. 53 sih. 53 apa 52 gitu. Nah, dia ngukur sendiri itu 51. Yang which is ya Allah, kayak kan gue nggak ngomong fit L, gue bilangnya M. Nah, dia nggak terima, dia tetap kayak kekecilan gitu ya. Ya udah sih kayak udahlah daripada debat panjang gitu. Iya benar sih. Oke. Kita masuk ke section. Silakan. The floor Silakan. is yours. Siapa yang mau duluan? Aduh, gue duluan kali ya. Oke. Dira dulu nih. Gue ini dulu deh. Lo apa dulu, Dir? Kayaknya udah pada tahu sih. Kayaknya gue pernah sharing. Iya sih, kita tuh kadang suka ngepost di Instagram, jadi kayaknya orang juga udah tahu deh, Res. Iya. Tapi yang orang belum tahu tuh, kenapa kalian suka banget gitu. Oh iya. So, ini dulu deh. Nah, go. Ini pasti udah pada tahu sih. Wow. Jadi gue punya ini, kan gue Mighty Ducks banget kan sebenarnya koleksi utamanya. Koleksi utama gue tuh Mighty Ducks. Nah, ini gue punya ini, dan ini tuh dikasih sama ada nggak Oni Chip Thrills. Chip Thrills nggak? Dia OG banget tuh, OG. Iya, yang di pasar pantai. Iya. Nah, dia tuh kan gue kenal dia udah lumayan lama kan. Terus habis itu kayak dia tuh tahu gue suka banget Mighty Ducks gitu. Nah, one day dia kayak nemuin ini gitu. Terus gue kayak kaget gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang, "Udah ambil aja." Wah, dia tuh kayak anjing gitu. Dia kayak ngasih gitu deh, dia ngasih.
as a kayak compliment kata dia gitu. So Soalnya shout out to Oni. iya, shout out to Oni. Oni, I love you so much. Nih, pokoknya nih belakangnya. Kayaknya gue pernah lihat ini tapi warna si ininya explosionnya bukannya warna pink ya? Iya, ada yang pink, ini kalau gue dapetnya yang ini. Oh, Pink. gue baru lihat yang ini. Oh, HRLA. Yang pink, kalau nggak salah Hit Broker bukan sih yang punya? Iya benar. Gue pernah lihat gue pernah lihat dia make waktu itu. Terus dia kayak, sama gitu. Tapi bedanya dia pink ya ininya. Iya. Terus, Wow. Keren Wow. banget. dan size-nya gue banget gitu. Jadi nggak yang terlalu besar banget, tapi ini LL large US lah. Keren banget. Oke. Apa lagi? Kamu apa? Gue. Oke. Gue kan Betty Boop ya, Res. Betty Oke. Boop banget deh pokoknya. Oke. Jadi dulu zaman ya Allah, zaman Betty Boop nggak pernah jadi gue sebenarnya koleksi Betty Boop 80%-nya gue dapet Betty Boop itu less than 200. Oh, 200.000. Jadi kayak zaman dulu orang-orang kayaknya belum ngelihat Betty Boop tuh sebagai sesuatu yang wah. So this is my favorite, like all time Itu favorite. your first tau? Ini my first Betty Boop and my all time Betty Boop, my all time favorite. Crazy, right? Bagus banget. Look at the back itu. Wow, belakangnya keren banget. Ini Lika first Betty Boop. Ini sebenarnya pas awal-awal kamu masih jalur belakang. Iya, ini gue jalur belakang nih. Ini pokoknya zaman No Longer main baru kok, paling baru 1,5 tahun. Nggak nyampe setahun lah. That's Bagus crazy. banget. Gak pernah lihat gue, sumpah. Iya, gue luar negeri pun nggak pernah lihat, Res. Aku pernah lihat sekali di luar negeri, Oh, ya? tapi di luar negeri dan itu cowok, nggak tahu deh cowok yang pakai. Ya udah, deh ini so this one is my all time favorite. Ini paling utama sih, paling utama. Keren banget. Ini tag 96 apa ya? Iya 96 benar. Betty Boop tagnya. Betty Boop official 96. Oh, Keren banget. Lanjut. keren. Lanjut. Next. Gue nggak jelasinnya aja goosebumps, Res. Ini gue goosebumps nih. Just talking about it aja gue tag dong goosebumps. katanya. Lihat dong. Itu tagnya. Betty Boop 96 ada tulisannya. Keren banget. Keren banget. Gokil. Juara. Terus ini dulu 2018 deh kayaknya. 2018. Jadi gue beli ini gue belinya online. Oke. Harganya 250.000 masih. Wow. Gue suka banget colorway-nya. Uh-huh. Ini rame, jujur ini rame banget, tapi aduh, gue suka banget colorway-nya. Wow. Tapi emang keren banget sih. Adidas edisi apa ya? Ini kayaknya itu deh sih, apa sih yang street ball itu loh? Street Yang ball. tau sih street style, apa sih Street kayak style, ya. yang kayak Street ball kan Street ya? ball ya. Di games dulu kan ada games yang kayak kalau misalnya Oke, main basket tuh kayak ada freestyle gitu apa sih? Oh, kayak NBA Street gitu ya? Iya, kayak itu NBA Street. Wah, keren banget sih warnanya. Nih NBA Street Ball. Oh ya. Grafiknya tuh keren banget. Kayak grafiknya Adidas tapi ada sentuhan streetnya gitu loh. Iya. Keren banget sih. Colorway-nya emang keren banget. Dan warnanya tuh kayak... Tagnya boleh lihat. Ini tagnya Adidas. Wow. Sampai Iya tag-tagnya kayak FIFA Street tapi basketballnya gitu loh. Kayak diwarnain pakai apa? Kapur gitu ya. Krayon ya. Iya, kayak krayon gitu. Lucu banget. Keren banget sih emang. Keren banget sih. Top. Kamu kah? Top ya. Apa lagi? Nah, gue ini dulu deh. These two. Jadi gue selalu berantem sama Dira karena gue punya 2 ini. Terus Dira bilang, Kak, jual salah satunya. Gue bilang, nope, they're twin. So, here we go. Warner Bros. Collab sama Yankees yang satu sok. Keren Depan banget. belakang. Wah, keren This one yang banget. Yankees. Padahal pertahanin aja yang Yankees socks dilepas. Tuh kan. Nggak bisa, Dir. Sorry, Dir. Dia Padahal dulu ya, Res, dia tuh
tuh yang ngajarin gue realistis, dia nggak mau realistis. Tapi gue sekarang idealis soal ini. Sorry banget. Karena saudara nggak boleh dipisahin. Nggak bisa. Sorry banget. Tuh ini detailnya tuh. Mereka This sama one nih, persis yang nggak sih grafiknya? Apa beda? Agak beda. Tapi karakternya sama. Semuanya sama. Ih, keren Tapi banget. beda gambarnya. Tuh. Keren. Ada siapa? Ghost Summer yang merah, bagus banget sih. Apa? Si Ghost Summer yang merah tuh yang di belakang. Iya, Itu kan iya, kayak di belakang. jarang banget tuh ada di baju juga. Iya, benar. That's the Betul. Terus tag-nya Anvil. Dua-dua nih, sama. Wow. Anjir, dia. Si Aryo Triple Trouble nanya, can I make Deti no longer yours? Can I make that thing no longer yours? Sorry man, belum bisa kalau ini. Itu dari mana sih dia? Triple Trouble? Triple Yes. Trouble Indonesia ya, anak Jakarta. Oh, iya. Ini gue baru beli ini dari dia nih kemarin. Oh my god, that. Coba berdiri. Kayak Lihat yang mana, album apa? Coba berdiri. Wah, Keren sih. Brokom tahun 91 apa ya? Iya, 90. Lebih tua dari gue nih, Baju. Gokil, keren sih. Kayak Ih, suka banget sih gue. ya Udah terus bilang warnanya kayak udah fading gitu ya. Grafiknya masih pekat banget, tapi ininya udah fading sih. Hitamnya udah fading, asik sih. Gue bilang kayak, yuk kirim ke gue langsung pakai buat live. Gue pengen pakai sama jeans biru langsung. Cakep. Gue pakai. Yo, lanjut deh. Lanjut. Bentar. Paling ini, gue ada jaket. Kan biasanya 49ers tuh kayak, ya udah gitu ya, Logonya 49ers, doang. logonya doang. Mhm. Terus atau enggak kayak di belakang ada tulisan 49ers gitu kan. Kalau ini enggak, Res. Ini kayak gini, Res. Jadi all the legends. Ini embroidered gitu loh. Terus kayak rapi banget. Terus Gila. 92 ini. ini 92. Terus Wah, gila sih ini. iya, ini biasanya kan lu tau lah kayak 49ers doang atau Iya. 49ers gitu. Tapi ini kayak sampai samping-sampingnya. Tangannya juga ada loh. Iya, tangannya juga ada. Terus dalamnya juga yang kayak apa? Kayak ada printnya gitu loh. Wow. Asli. Dia tuh kalau ini brandnya apa dia? Ini brandnya Team Legends Oke. tahun 92. Oke. Wow, keren banget sih. Ya ini keren banget sih. Biasanya kayak gini-gini tuh kayak Chapline atau kayak starter gitu. Iya, Iya. ya biasanya. Tapi ini Mhm. Team Legends. Wow, keren banget sih itu. Keren ya. Cakep. Apalagi ya? Bentar. Apalagi ya? This one guys. Oh, ini baru dapet kamu. Ini baru dapat nih Res. Ini baru dapat ini not long time ago. Tapi salah satu Betty Boop yang menurut gue crispy as fuck. Keren banget. Yoi. No girl. Yang tadi 96 ini 97. Keren banget. Wow, keren Jadi banget. nggak Nautica, but it's Naughty Girl. Oh, keren banget. Terus Keren gitu banget. lagi berotot Betty Boop-nya. Apa? Berotot lagi Betty Boop-nya. Yoi. Terus Terus kayak yang gua agak-agak suka tuh realistis gitu loh, gambarnya agak-agak realistis gitu Iya, loh. iya, bener. Iya, benar. Bener banget tuh. Yang gue suka tuh kayak, ya Betty Boop jarang banget yang warna biru kan. Lumayan jarang lah yang warna biru. Iya. Terus the combination color-nya tuh kayak keren banget menurut gue. Mhm. Terus jadi kayak agak nggak Nautica tapi Betty Boop jadi kayak Naughty Girl. Iya. Kinda cute. Jadi kayak Kayaknya keren. warna biru yang gue inget mungkin kayak gue ini baru lihat, sama satu lagi biru yang Titan. Itu bukan ding, Titanic mah. Oh, Popeye ding. yang Titanic sama Popeye ya? Yang Iya itu Popeye ya. Iya. Keren Jadi banget kalau sih. emang pas gue nemu ini kayak anjir gue harus dapet sih. Hmm. Terus benar kayak gue dapet dan harganya menurut gue kayak masih worth it lah. Mhm. Masih worth it lah. Ini gue baru tahun ini kok dapet. Itu changes tag. Ini changes like. Keren banget. Terus kayak biasanya kan kalau Betty Boop changes tuh kadang suka kepanjangan ya. Mhm. Kayak suka sampai 80. Nah, tapi this one enggak kayak pas gitu loh. PXL-nya menurut gue pas banget. Hmm. Keren banget. Tuh, Terus cakep single banget. stitch all around jadi kayak apa? Mhm.
Cakep banget. Cakep banget. Lanjut. Aduh, tau gitu kemarin gue punya Betty Boop bagus, gue jual ke lo aja. Apa? Gue kemarin punya Betty Boop bagus, terus gue jual keluar karena kayak gue itu keluarin di live, gue auction, nggak ada yang ngebid, tapi emang gue open bidnya tinggi karena gue tahu ini Betty Boop yang agak rare. Itu Betty Boop yang dia jadi parodinya Jennifer Aniston. Wah, keren banget. Yang kayak dia lagi tiduran gitu, tapi Jennifer Aniston jadi dia pernah jadi cover majalah Rolling Stone telanjang, tapi kayak nggak kelihatan gitu. Nah, sama persis tulisannya Girl Next Door Betty Boop, tapi dia sama gitu. Cilik. Kayak gue tahu majalah Rolling Stone yang lo maksud tuh, yang Jennifer Aniston. Iya, keren banget. Ya berarti next time lo harus inget-inget gue ya, Res. Gue baru denger nih soalnya ada yang koleksi, karena lo kalau nanya orang-orang nih, gue juga lagi ngumpulin Betty Boop. Maksudnya gue lagi gitu? Di saat gue dulu kan Betty Boop sempat mahal-mahal, terus gue sekarang agak menurun kan, terus gue mikir kayak aduh gue suka sekarang jadinya sama Betty Boop kayak mau gue beli-beli gitu. Jadi kayak banyak yang suka nawarin gitu loh, dan yang itu gue pikir kayak gue jual akhirnya dibeli orang luar. Anjrit, itu keren banget sih. Ya udah, inget-inget gue ya, Res ya. Siap, pasti. Next gue suka ini. Gue kan orangnya space banget. Gue suka outer space and NASA gitu. Nah ini gue juga ini barang dikasih juga. Ini barang dikasih juga. Nih. Jadi kayak kayak apa sih NASA gitu. Tapi kayak apa megaprint lah ya jatuhnya nih. Jadi, terus timbul gitu loh, plastisol gitu kayak apa printnya tuh timbul gitu, keren gitu. Gila detailnya. Coba lihat detail warna merahnya tuh parah banget bagusnya. Tuh warnanya tuh gradasinya bisa dari kuning ke orange, merah, terus ke hitamnya tuh iya. fluid banget gitu. Keren banget sih. Terus kayak timbul gitu, teksturnya change. Tapi yang gue seneng udah faded. Udah faded gitu. Karena gue jujur lebih suka yang faded gitu. Ini size apa itu? L gede, L oversize sih. Wow. Almost XL lah. Lo pernah tahu ini nggak sih body double vintage orang luar? Kayak gue pernah lihat IG-nya deh. Nah dia itu pekerjaan aslinya adalah fotografer buat NASA. Pekerjaan aslinya, jadi dia koleksi baju-baju vintage NASA juga. Kalau lo cek keren-keren banget baju. Body double vintage. Body. Orang Amerika. Okay. Keren banget. Anjir, dia keren banget. Gila lo motoin bukan motoin model, motoin pesawat NASA. Keren kan? Oke. Ada lagi? Ini gue menunjukkan sisi fanatik gue nih kali ini. Oh iya, BTW dia garis keras. Gue garis keras MU, Res. Yeay, gue juga. Keren banget, dulu kita. Gila. Okay, are you ready, Res? Aduh. Are you ready? Apa ini? Ini kado ulang tahun. Ini kado ulang tahun terakhir kemarin nih gue. So this one. Keren banget. Jadi ini ceritanya, ini pas MU menang cup finalnya lawan Barcelona tahun 91. Wow. Terus ini kayak gambar stadionnya gitu pas mereka celebrating. Keren banget. Pas final, terus belakangnya kayak gini. Keren banget. Terus yang gue suka, kan biasanya kalau bola-bola gini kan tag Europe ya. Dan biasanya nggak single stitch kan, but this one single stitch all around. Oh, ini kayak bikinan Amerika jadinya ya kayaknya. Kayaknya feeling gue gitu sih. Terus abis itu bagian belakangnya kayak ada chan-channya si MU, tapi yang dibikin dadakan di hari mereka menang. Jadi kayak di hari mereka menang, supporter yang ada di stadion itu bikin lagu ini nih. Wow. Wah keren deh. Ternya ada license-nya here. This one copyright-nya. Wah, copyright-nya juga kayak legit banget sih di situ nggak pernah. Iya. Gila sih, ini keren banget sih. Ini salah satu yang favorit banget sih. Terus ya udah, terus gue kemarin kan iseng ya. Gue iseng tuh pas dapet kaos ini. Gue ngecek nih di YouTube, ada dia nyanyiin beberapa lagu ini. Oh, di tahun itu. Selama 5 menit.
Apa? Di tahun itu di match Di itu. 91. Di 91. Semuanya kayak masih hitam putih nggak jelas gitu deh, friend. Wah, keren banget. Yoi. Cakep. Bagus banget. Lagi. Apa lagi dia? Gua rasa one day baju Apa? vintage sepak bola bakal naik di Indonesia. Amin. Kayaknya sih. Karena Wah, kenapa enggak gitu loh? Karena kenapa enggak Iya. gitu loh? Iya, Udah bener. waktunya. Karena gue kan sebenarnya kayak ngoleksi jersey-nya juga kan. Jadi kayak jersey vintage-nya MU tuh gue ngoleksi juga. Dan itu udah mahal loh, Res. Padahal gue terakhir beli jersey itu I think 2 tahun yang lalu. Dan itu udah mahal banget. Oke. Biasanya tuh Harganya udah se-t-shirt lah. mahal tuh kayak korelasinya sama apakah gue nggak punya sih jersey lama, tapi mahal tuh biasanya apakah karena makin tua makin mahal atau kalau misalkan di tahun itu dia lebih banyak juara lebih mahal? Kayaknya ya, karena yang gue perhatiin kayaknya kalau nggak last jersey-nya Beckham yang terakhir dia pakai sebelum dia pindah ke Real Madrid, atau emang treble winner tuh. Biasanya yang paling mahal kalau MU karena treble winner. Tahun berapa tuh ya yang ada Andy York gitu, 98 ya. Iya, 98. Nah, itu kan mereka treble tuh, ya itu mahal banget sampai sekarang. Gue pengen legend tuh baju MU yang Eric Cantona nendang orang tuh yang hitam kuning. Wah, anjir yang banyak. Yang dia kungfu kick ya. Iya, itu keren sih. Keren banget sih itu. Gue belum punya Cantona sampai sekarang, tapi gue punya kaos Cantona. Oh iya, makin banget. Pamer aja dulu. Oh iya, kamu kenapa nggak itu? Ada sih di situ. Kaos Cantonanya keren banget. Bukan Thailand anjir. Bukan Thailand, keren banget. Keren. Kamu belinya. Silakan lanjut. Paling ini kali ya. Jadi kayak meja. Kan tadi gue izin kan, ke meja boleh nggak sih gitu. Boleh Karena banget. gue ini favorit gue banget. Nih, The Punisher. What? Udah keren banget, sumpah. Banget. Asli. Wah, Terus gila. kayak jadi satu, kayak apa nyatu Nyambung. terus rapi banget jahitannya depan belakang. Oh, ini bahannya kayak apa? Silk apa sih, kayak silk Yang polyester lemes-lemes gitu, lemes dingin gitu deh. Wah, keren banget sih. Terus ini tagnya The Punisher tuh, ada Wah, magic keren line. banget. Itu atasnya tulisannya apa di atas Punisher-nya? Made in Korea. Oh, Made in Korea. wow, Ini keren banget ya. keren banget. Ini kemeja favorit gue. Kalian udah nonton ini belum sih Punisher yang di Netflix? Apa? Belum. Punisher, Nonton gua apa? The Punisher yang di Netflix. Belum. Gua Maksudnya rekomendasi. Series ya. Iya. Oh belum. Ada bagus banget. Kalian Oh ya? tontonan baru silakan ditonton. Baru keluar banget, Res. Enggak sih, nggak baru keluar beberapa tahun, 5 tahun terakhir kali ya. Tapi emang bagus banget. Gitu. Jadi tuh kayak film-film Marvel kalau udah masuk ke Netflix sih terutama, dia jadi lebih berani, lebih gore gitu loh, lebih yang sadis-sadis. Kalau misalkan bioskop kan yang kayak Yang nonton apa sih? masih banyak. banyak takutnya anak kecil nonton, jadi jangan terlalu Underage, ya. berdarah-darah gitu misalkan. Bener. Kalau yang di Netflix yang terkenal ada Daredevil sama Harus Punisher, nonton itu Daredevil, dua-duanya terus nonton bagus banget. Punisher agak nyambung. I see. Nah Iya, iya betul. benar tuh. Sama Iya Daredevil. betul. Kalau Daredevil aku udah nonton. Nyambung tuh dia, bagus banget. Saya ini tidak lanjut serius Punisher. Ini our favorite. Nah ini Our favorite. our favorite. Tapi kayak kita udah, kayaknya ini kita soalnya awalnya ya nggak nemu di mana-mana, di Google nggak nemu, terus kita kayak nggak pernah came across this, tapi baru ini ya kita Baru-baru kayak ini kita lihat ada yang auctionin yang beli orang luar. pokoknya kita ngeliatnya tuh dari hit brokernya, Dia udah beli aja. ternyata dia beli itu gitu, kita lihat itu kayak anjir ini kan sesuai kita gitu. Ini Here go. we thought we're the only one. We thought we are the only one, We guys. thought we're the only one, tapi ternyata enggak. Turns out nah. Wow, Bro. keren. Technique NCT changes tech, changes. guys. Yang Hurricane ini jarang, bukan jarang, malah hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Waktu itu kita searching gitu ya.
malah sampai ada yang over 5 juta serius. 5 juta belum kita lepas. Kita lepas, tapi kita mau cari tahu dulu kan. Soalnya kita kayak biasanya Ren and Stimpy kan yang kita lihat yang itu kan, yang apa sih kayak yang putih, yang putih yang kayak gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu, atau yang hitam tapi pokoknya cuma beda warna hitam dan putihnya doang biasanya kan. Gambarnya ya itu aja gitu kan. Nah, udah itu pas kita nemu ini kayak, dan kita sepede itu, I think we're the only one, dear. We're the only one. But turns out, nah, ternyata ada nih. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan the only one tapi the other one yang punya hit broker tetap solid. Iya. Solid. Keren banget. Ini depan belakang tuh grafiknya sama ya dia? Belakangnya kayak belakangnya gitu. ngadep belakang. Oh, wow. Gila. Ya, ini changes. Ini our favorite piece. Keren banget. Si Superman mana ya? Oh, ini Superman. Ini ada ceritanya kalau ini. Ini keren banget. Ini ini sebelum ada Lika. Sebelum ada Longer main. Iya. Sebelum ada Longer main. Gue beli ini heads up aja. Kalau nggak salah 70.000. Oke. Gue beli ini 70.000. Terus gue blok ya, tag-nya gue cut. Karena gue kan Gak suka gatel gitu. Karena waktu itu tag-nya gede gitu. Jadi gue cut. Ini. Bisa dipakai. Can you guess, Res? No idea backnya kayak apa. Belakangnya fresh. Oh my god. Wah, keren banget. Iya, sumpah ini keren banget. 70.000. Ini ada 70.000, Res. ini copyright. Lo mimpi apa nggak sih dapetnya 70.000 dulu? Copyrightnya Gila. 94 di sini. Oh shit. Dan ini kayak Yotspong pernah DM gue. Hmm. Kayak si Aum pernah DM kayak, do you sell this one? Kayak terus gue bilang, oh bro, no, I'm sorry. Iya, Keren banget. Dia tuh aslinya emang tag apa sih tapi? Tag itu DC apa sih? DC. Iya dong. DC official ya? Iya, DC harusnya. Soalnya copyrightnya DC ya? komik. Tagnya DC komik gede gitu, gatel banget. Soalnya copyrightnya DC sih, Res. Oh, 94. okay. Keren banget sih. Wow. Especially belinya 70.000, gila sih. 70.000. Bahannya parah sih, bahannya keren banget. Ini udah pedes banget. Wow. Cray. Ini baru dapat kemarin. Ini jarang juga sih. Ini baru dapat kemarin. Keren. Meet the Fockers. Simple Depannya apa sih. tulisannya? Depannya? Simple. Have you met the fucker? Ah, keren. Ini karena cahaya. Iya, cahaya. Pecah soalnya kamera. Ini baru dapat. Oh, Apalagi ya? Apalagi ya, Res? Ini paling aku suka ini. Ini gue juga. Lika benci banget gue suka ini. Gue kesel banget dia suka ini sih. apa sih? Lah, anjir lo yang lewat. Oh. Nih. Kan simple ya. Tapi rare. Belakangnya itu loh. What? Enggak juga. Ini apa sih? Jesus. Ini ya? Friday the 13th bukan sih? Iya, Jason. Wow, keren banget. Ini vintage juga ini. Ini from New York Lottery 90s. Dari New York Lottery 90s. New York Lottery. Wow. Ini keren banget menurut gue sih. Di dalam jaketnya juga ada patternnya ya? Ada. Ya oh enggak, ini doang. Oh, ini hoodnya Di aja. dalam ini. Wow, Jadi power banget. keren. Tuh mau lihat kaos Cantona kah? Oke. Bagus banget Rex, sumpah. Gue kalau nggak salah pernah lihat di antara kalian di salah satu page kalian ada yang punya baju Bape, bagus banget ya. Terus ini juga gue nge-trade trade sama Mickey. Keren banget sih ini. Jujur gue baru pertama kali lihat, gue baru pertama kali lihat. Tapi mungkin sering ada di page orang. Tapi ini menurut gue, I don't know, Bugs Bunny on the spotlight kayak keren aja gitu.
Iya, ini gue pernah lihat lo make di page lo, bagus banget sih. Bagus banget. Iya kan? Oh, keren Iya. banget. Keren banget. Oh, Tuh, kayak nyambung gitu. Ih, keren banget. iya, bagus banget warnanya. Ada Kayaknya gue orang-orang. sekali-kalinya pernah lihat baju ini yang punya tuh Fakih Blurs. Tapi itu juga gue kayak telat mau ngambil, kayak terlanjur diambil orang, kayak aduh, keren Nah, banget. gue kayaknya juga pernah lihat tuh. Tapi ya udah keadaan sold out gitu. Jadi gue Hmm. kayak ya udahlah kayak just trying to forget about it gitu. Terus ternyata yang punya temennya temen gue. Jadi gue kayak tolong dong trade-in gitu. Gue bilang trade. Gue minta trade. Ternyata sama apa waktu itu? Mickey garis-garis yang dipakai siapa? Travis Scott. Mickey garis-garis itu. Nggak inget sih. Pokoknya Mickey bias. Bikin kayak gini nih, kayak gini. Terus garis-garis. Oh, oh iya iya iya. Asap Rocky ya? Ih, Asap Rocky, sorry, Asap Rocky salah. Iya iya Saya kan iya. mirip soalnya. Iya iya inget gue. Itu. Terus, apa lagi? Bentar. Ini juga, ini favorite juga karena gue nonton. Wow. Ini gue karena nonton pas zaman kecil. Ini tag apa ya? Ini tag Jepang. Oke. Dan gue udah coba Google, gue cuma nemu satu page yang jual ini. Dan itu pun udah out of stock. Dan itu pun 2016 sampai 2017 gitu. Jadi kayak udah lama gitu. Cuma nemu di eBay gitu doang. That's it. Oke. Wah, keren banget. Iya. Dari di antara kalian berdua yang paling gampang ngelepas personal siapa? Gue sih, tapi enggak juga sih. Gue tuh dulu idealis banget. Gue nggak mau melepas banget barang, susah banget melepas barang yang jadinya keuangan kita tuh nggak sehat. Kita sempat ada kayak krisis gitu deh, kayak keuangan kita benar nggak sehat dan kita sempat ada jadi kayak ada utang gitu. Terus si Mika akhirnya kayak ya agak push gue kayak udah lalu tuh kalau kayak gini cara ini kalau jualan lo kayak gini lo nggak bisa jadiin main job, sedangkan ya gue bertaruh hidup gue kan di situ kan, di No Longer Mine kan, gue kan bener all things hate by myself kan, jadi ya udah di situ Lika kayak agak nge-push gue buat ngelepasin yang kalau emang gimana ya nggak terlalu attach banget gitu. Akhirnya gue kayak mulai belajar ngurangin idealisme gue. Terus tapi makin kesini Lika yang lebih idealis sekarang. Lika yang kayak lebih nggak usah lah, jangan, kayak ada kaos menurut gue ya itu bisa didapetin lagi gitu. Kayak karena printnya bagus banget aja dia kayak jangan, ini sayang nih gini ini jadi dia yang ribet gitu sekarang gara-gara emang kita dulu kalau look back ya Res, kan kita punya kayak pendataan page gitu kan. Itu tuh banyak, kalau kita kayak scroll dikit ke atas itu tuh banyak banget ya kita kayak jual anjir cuma berapa, cuma 300.000, cuma 500.000, cuma kayak jadi itu banyak penyesalan gitu, dia jadi trauma gitu. Terus kayak banyak yang kayak barang-barang sekarang di up, barang-barang yang sekarang lagi di up orang-orang kita tuh dulu punya, terus kita jualnya tuh rendah sekali. Jadi kayak anjir ternyata laku 2 juta, anjir ternyata laku segini, jadi kita kayak jadi hati-hati banget sekarang. Iya make sense. Tapi kalau siapa yang lebih ngelepas barang mungkin ke gue sekarang. Tapi selalu dirotasi lagi untuk kayak mendanai koleksi yang baru lagi. Iya, biasanya gitu. Tapi tetap itu ada, jadi kayak kita punya account beda gitu, yang dimana setiap bulannya kita bisa sisihin duit itu buat kalau misalnya barang-barang yang kita emang mau keep gitu loh. Kayak gitu. Nonton aku kok nggak ada? Gak nemu. Deg-degan. Bentar. Bentar ya Res. Yo ini santai. Countdown gue kemana ya? Gue kemarin baru beli baju bola 1. Apa? Lihat. Ini random banget sih, kayak tiba-tiba gue kayak lagi ngeliat live, terus ada yang lagi ngeliat live, ada yang nulis
200.000 ship sampai rumah, dia bilang gitu. Anjir. Terus pas Oke, gue lihat oke. kayak, hah beneran nih? Ya udah gue deal aja kayak, ya udah deal gitu. Terus Apa ini tuh, apa tuh? Paolo Maldini. Anjir. Gokil, tagnya apa tuh? Jarang loh Maldini. Ini bootleg sih, pasti bootleg Asia. Iya, Thailand. Thailand. Bootleg Thailand. Cuma kayak unik aja grafiknya tuh Anjir. kayak Nggak apa-apa sih. Kalau iya. 200.000 nggak apa-apa sih. 200.000 kayak asal punya buat pakai iseng-iseng bagus-bagus Iya, aja. iya, iya. Terus Paolo Maldini lagi ya, udah lah ya. Iya. Terus iya Tapi apa? belakangnya polos ya? Belakangnya gimana ngejelasinnya? Nggak ngerti gue nih desain kenapa begini tuh gini aja. Itu apa ya? Apa pas mereka ada Olimpik atau apa gitu 98? Ini Piala Dunia 98 kayak deh. Ini si maskotnya Oh. nih. Maskotnya Piala Dunia 98 aja. Oh, oke. Kok- Keren sih, Res. Itu 200.000 sampai rumah sih cakep sih. Iya, 200.000 sampai rumah sih nggak mikir. Cakep sih. Sambil gue mencari Cantona, gue ada another Betty Boop yang gue temuin awal no longer main berdiri. Oke, boleh. Terus Mau less lihat? than 200 juga nih. Oke, boleh. Gue mau lihat. Wah, parah banget sih. Parah Bagus banget. banget. Parah banget sih ini emang. Wah, gila sih. Gila ini piece yang menurut gue kayak salah satu yang keren juga. Keren banget. Emang. Terus bener kayak apa ya, fitnya tuh enak gitu, agak boxy soalnya. Jadi kayak nggak panjang. Dia nih, Terus kayak lebarnya tag apa pas. nih? Tagnya Betty Boop official. Betty Boop. Wow. Bagus Keren banget. sih. Bagus banget sih ini. Kantonnya gue nggak tahu kemana, bentar ya. Bepcu, omper. Betty Boop tuh ya yang gue bingung. Kadang, maksudnya jumlah desainnya tuh banyak banget, tapi lu nggak sesering itu nemuin double gitu loh. Iya, gue juga ngerasa gitu. Kayak yang gue rasa yang keluar tuh itu lagi, kalau nggak yang naik motor, kalau nggak yang hati-hati, ya nggak sih, itu lagi nggak sih? Oh iya, yang hati-hati gue tau maksud lo ya. Iya. Gue ada Gue dulu punya, gue jual. Apa tuh? Pegang ada satu yang mana dia ya? Mana Betty? Oh, Alone. Story, iya benar. Gue dulu pernah ke Dog Burger Menteng, itu acaranya si sneakers apa tuh? IST. ini Pakai dia polo dan lain-lain. Fruit of the Cakep, Loom apa tuh? large lagi FOTL. nge-gym. Oh shoot. Oh shoot. Lagi Keren nge-gym. banget. Menurut gue ini Di dalam aneh. sini nggak? Wih, Mungkin ada di dalam sini kali. keren. Ini mini bal gue nih. Keren Ini mini bal banget. khusus MU gue Ada di nih. dalam situ. Ini lagi ngeliatin Betty Boop keren banget. Lagi res. Lagi nge-gym. Iya. Aduh lucu banget. Yang gue bingung kayak Aku ada punya Betty yang Boop gym. yang kayak Gue ada yang lokasi gym, lihat, tapi nggak. yang kayak lokasi lihat yang kayak detail-detail, ada yang kayak garisnya tebel-tebel. Ini tuh yang kayak satu garis dong, warnanya tuh simple banget gitu loh. Sumpah. Tapi itu jarang banget, Res. Gue nggak pernah lihat yang itu. Makanya itu dia Betty Boop tuh kayak banyak banget desainnya dan kayak tiap Iya. lihat tuh kayak ini gue baru lihat nih yang ini gitu. Terus kayak udah nggak ketemu lagi aja. Size apa, Res? Ini Fruit of the Loom large, Anjir, cakep sih. Single stitch semua ya? single stitch atas bawah. Cakep sih ini. Gokil. Bilang keren banget. The United Retro Jersey nih. Wow. Jadi Itu satu bal gue isinya MU semua. wah cakep banget sih. Di United Retro Jersey Shut Up and Thrift dia Josh dari Malaysia, dia juga kayak suka MU deh, saya ingat gue. Iya. Tapi harga jersey MU emang gila sih, Res. Oh ya? Gila sih. Iya. Gue Dari- untungnya sih gue lakinya Samobit gue dikasih. Samobit gue beli. Oke. Yang paling lu suka sekarang yang mana? Apa yang koleksian gue? Ini di mana? Di Outlet. Oh, gue masukin out. Nih.
Si Lika nih, kan tadi lu nge-gym. Nge-gym kan? Aerobik. Gue aerobik. Wah, keren. Apa kita nge-gym bareng pakai ini? Di Empire Fitness di GBK. Yoi. Gila gak sih? Wah, keren sih. Keren banget. Keren. Nih Res, akhirnya Dira menemukan Oke. Eric Cantona gue di mana. Gue pernah ke Cold Moo, lo tau Cold Moo kan yang Dharma Wangsa. Ya. There's the owner tapping my shoulders, and then he was like, "Dude, your Eric Cantona vintage T-shirt is cool." Terus I was like, "I know, I know." Gue gak bisa berkata apa-apa. I know. Nih, boom, keren banget. Wow. Nah ini seinget gue, Cantona yang tahun dia kung fu kick si penonton. Wow. Keren banget sih emang. Wow. Terus belakangnya Eric the King. Keren banget Yo. belakangnya. Oh my god. Bro. Keren banget belakangnya. Gila. Ini keren banget sih. Wah. Amazing. Mantap. Terus mukanya masih fresh banget, masih muda gitu. Dia kan kayak karirnya singkat banget. Ini lagi prima-prima dia. Gila, tapi singkat tapi dia bermakna banget nih. Gila, ini tag apa ya? Nih tagnya kayak gini doang. I don't know. I'm not sure ini US sih, tapi gue ngerasa ini Eropa. Oke. Ya biasalah kan baju-baju MU kebanyakan Eropa kan. Paling banyak Eropa. Wow, keren banget sih itu Eric Cantona-nya. Lo paling banyak tuh apa sih, Res? Apa? Paling banyak tuh apa band-bandan nih? Gua. Gue sebenarnya main thing yang gue collect tuh art, yang emang nggak mau gue jual. Tapi gue kebanyakan ngoleksi buat pribadi tuh baju-baju yang gak jelas, basically yang kayak parodi, yang kayak nemu 200.000 yang gitu gue suka banget sih. Isi lemari kita juga gitu. dia bilang justru gue tuh sebenarnya yang nyimpen tuh justru yang kaos-kaos parodi cuma 200.000. Ngerti gak sih? Justru kita banyaknya yang kayak gitu. Iya. Gue suka nih. Iya, ngerti gak sih? Yang lucu, yang kayak oh ini tuh dipakai di movie ini, oh ini tuh si ini pakai, atau yang kayak ya udah kayak parodiannya kaos yang benerannya kayak kita banyak kan kayak gitu. Aduh, pengen lihat-lihat tar. Nih coba gue cek ya. Oke, cakep. Kaos yang sapir. Teman vintage ahead shop Jarwan is Thai boot. Give it to me. Oke, ada beberapa yang gue suka. Ini kayak salah satu arti yang paling gue suka, yang kayak nggak bakal gue lepas. Jadi tulisannya Fist Worship, is it wrong? Gue suka banget tuh yang kayak gitu. Pak. Kayak Pak, apa ya? Banget. Lucu, artinya nggak jelas, cuma lucu aja. Iya. Gitu. Kayak. Iya benar, itu tuh lihat deh, itu kan kayak Hawaii fish. Ih, kita banyak banget. Res kayak gitu. Dan kalau kalau kita live nonton kita banyak banget kayak gitu. Cuma 150-an. 150-an. Next time gue pantengin. 250, 200.000 doang. Emang baju-baju gitu yang gue cari. Banyak kayak gitu karena justru kita kayak yang kayak gitu seneng nyimpan. Kita seneng banget. Seneng nyimpan. Kita suka ngelepas banyak. Atau enggak kayak komputer gitu-gitu. Iya. Gue tuh yang paling banyak gue koleksi malah baju-baju yang secara grafis besar, terus kayak detailingnya tuh ngeprint, kayak kalau gue mikir kayak ini gue kalau nyablon gini susah banget gitu loh, kayak ini bagus banget. Nah ini salah satunya yang gue suka banget nih, ini gue beli dari Mas Adit, Different Class Garage. Ini bajunya hitam tapi kayak gambarnya udah gini aja, bunga. Anjir, lucu sih yang kayak gitu. Dan kayak itu kan Hawaii gitu nggak sih, Res? Kayak ada teksturnya gitu loh. Oh, plastisol gitu ya, kayak timbul. Iya. Kayak
nggak ngerti, nggak ada petunjuknya copyright apa nggak Iya, ada. tapi Kayak, lucu aja nggak sih? iya lucu aja gitu. Kita sayang banget kayak gitu. Kayak gue nge-call-it-nya kayak kaos mager itu. Iya nggak sih? Kaos ke coffee shop gitu nggak sih? Iya. Kaos santai. Kaos Sama santai. satu lagi yang gue suka banget, ini juga gue beli dari Supala. Ini kayak Apa kaosnya gambar ular aja banyak. Coba lihat. Iya, kemarin kita jual itu gambar tokek. Oh iya. Iya, kita Oh. udah kayak gitu, tapi kayak jenis-jenis tokek gitu. Oh, maksudnya ini gue jujur gue takut sama ular banget nggak Ih, into gue gue mau ular. jijik. Iya, Kok mau makanya? nggak into gue mau ular, cuma kualitas printnya bagus banget gitu loh, terus kayak grafiknya warnanya bagus, kayak udah gitu aja kayak Iya. terus gue mikir mungkin kalau gue pakai baju ular gue jadi nggak takut ular, cuma tetap takut ular ternyata. Ngaruh. Nggak, lo tiba-tiba nggak jadi Panji pawang ular kan? Iya, enggak, tetap gue yang lama nggak berubah ternyata. Tetap lo yang lama kan? Iya, nggak ada ngaruhnya ternyata. Jangan sampai lo nanti vintage ngubah gue jadi nggak takut ular sih. Jangan sampai lo kayak gitu. Deep down kirain bakal gitu, ternyata nggak ngaruh ternyata. Enggak. Oke, di Ralika ada lagi yang mau dikasih lihat? Udah sih, Udah paling sih. yang lainnya ya udah kayak lo gitu biasa. Ya kita sih nggak bilang biasa ya, tapi menurut kita tuh something banget. Justru ya, Pres, yang kalau ini pribadi nggak tahu Lika, tapi kalau personal, gue malah prefer yang kayak menurut gue Grail tuh yang emang gue tahu satu. Iya. Kedua, kalau gue dapetnya tuh unbelievable cheap gitu loh. Iya, Kayak iya. gitu sih. Kayak apa sih namanya, jadi kayak treasure gitu. Misalnya Laki. kayak feeling lakinya itu yang gue dapet banget, itu menurut gue itu personal gue Grailnya kayak gitu, bukan kayak Grail kayak dipakai si as ini, Iya. pakai siapa gitu atau kayak harganya nih di US sudah berapa ribu dolar gitu. Kayak gue nggak melihatnya dari situ, tapi kalau menurut gue Grail itu kayak menurut gue lucu, menurut gue oh my god ini gue flashback banget childhood atau apa, terus dapetnya cuma 2.000, cuma 100.000, itu kayak itu something banget sih. Itu Grail buat gue. Makanya Oh, ada mungkin kalau di sini satu Grail yang mau gue kasih lihat nih. apa? Ini Kayak sebenarnya mana Keno dia sama Keno mana kayak ya udah yang lucu buat dia aja gitu. Yang lucu kita kayak gitu. ini seumur hidup gue ngeliat ini cuma sekali. Ini Apa baju, ya gue kan koleksi kebanyakan tapi artis gitu. Nih yang ini dia kayak, ini gue beli di Indonesia harganya kayaknya cuma 60.000 gue beli di online. Oh iya. Apa tuh? Ini kayak gue nggak tahu di kemeja apa kardigan, tapi gambar ini official Salvador Dali, ini gajahnya Salvador Dali. Terus kayak Taufan tuh pernah dapet itu deh. nggak tahu gue, ini kayak kemeja tapi bahannya kayak kardigan gitu loh. Dan ini kayak Itu keren sih. never ever gonna leave me. Keren. Itu keren sih. Sekarang kalau misalkan gue buka page gue lelang nih, ada yang mau nggak, paling kejualnya juga 300.000. Cuma kayak karena orang appreciate, pasti ini valuable, kayak buat gue ini nggak ada harganya gitu loh. Ini kayak bagus banget. Exactly, man. Itu kita banget. Iya, banyak tuh kita yang kayak gitu. Jadi banyak banget kaos yang menurut kita tuh something banget gitu. Makanya sekarang no longer main kalau lelang live kayak live gitu, itu barang-barangnya ya udah apa yang kita suka, dan itu value-nya kita ngeliat banget gitu. Iya. Itu lucu banget dari makanya kita kayak kalau misalnya live tuh detailnya kita liatin dulu guys, lucu banget, karena kita mau kalian tuh nge-feel juga. Iya. Nge-feel what we feel about the stuff gitu. Iya. Anjir, emang keren banget. Lu dapet ini 2.000, itu udah aduh keren Iya. banget gitu. Pokoknya Gitu sih. big graphic sama colorway itu Iya, tapi 90s ya, Iya, jangan 90s. diakal-akalin Thailand jadi 90s ya. Iya. Kayaknya nggak masuk ya, jangan ya tetap ada ininya lah, Iya, ada iya, story-nya, jangan Iya. apa-apa di grafiknya nggak sih. Iya. Yang penting jujur. Yes. Bukan vintage, jangan dibilang vintage. Iya Yes. gitu lah. Oke. Di Ralika, thank you so much buat waktunya. Thank you so much. Thank you so Really, much. It's been fun.
gue belajar banyak, yang pasti juga yang nonton juga belajar banyak. Terakhir gue pengen ngasih kalian untuk ngomong sesuatu, like anything, kalian mau promote sesuatu, mau ngajak orang untuk apa, silakan. Oke. Kasih tahu project-project yang kalian lagi kerjain, kalian mau fokus apa, promosin sesuatu, silakan. Oke. Apa ya? Oh, paling kalau gue dari dulu, kalau Undermine dari dulu kita berdua berusaha untuk support kayak environment ya, kayak sustainability. Kayak this is one of the reason kayak kenapa gue suka ngelakuin apa yang gue lakuin sekarang, karena sambil membantu apa environment gitu loh. Kayak jadi kan kalau misalkan fast fashion dan segala macam itu kan kayak bad impact banget kan buat environment. Sebenarnya. Cuman jadi dari gue kayak ngelakuin ini tuh ngebikin sedikit ada apa ya, bantuan buat environment untuk sedikit membaik lah. Jadi kayak gue pakai barang second, dan for your information, kita kalau bungkus barang selalu pakai plastik singkong, dan kita degradable kayak gitu. Terus habis itu kita berusaha nggak pakai plastik. Terus ya udah, jadi hal-hal kayak gitu kita selalu encourage other seller mungkin bisa untuk kayak ngelakuin hal yang sama, kayak jangan pakai plastik dan segala macam. Kalau bisa, karena kan apa yang kalian lakuin ini kan sebenarnya udah bentuk untuk membantu alam nih. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kalian kayak bisa nggak pakai plastik juga. Siapa tahu. Udah tanggung dikit lagi ya? Iya, dikit lagi. Jadi kayak biar ya total dikit gitu. Yes. Kayak maksudnya, dan kalau buat buyer juga kan kita benar-benar recycle, right? Kayak all about recycle. Jadi kita berusaha banget kalau bisa nggak perlu beli baru, ya kan? Beli yang ada aja. Dan yang kedua juga apa namanya, kalau misalnya mau baru banget, mendingan support lokal. Menurut gue gitu ya. Itu menurut gue. Mendingan lo support lokal daripada lo belanja di fast fashion dan yang kayak big company gitu, mendingan support lokal aja kalau baru. Tapi kalau misalnya lo pengen banget bermerek branded gitu, mendingan second aja. Yes. Jadi kita cuma kasih kalian 2 pilihan guys, vintage or local. Yes. Bagus tuh, pesan yang bagus. Yo. Iya, dan attitude guys, attitude. Jangan marah dong. Trust, honesty, integrity. Cakep, gila tuh. Emang host gua nggak ada yang salah ini. Langsung disimpulkan dengan baik. Oke, Diralika, makasih banyak waktunya. Semoga Thank you so kalian much, tetap guys. sehat-sehat. Ya, makin sukses Mastermind. Semua yang nonton juga ya. Thank you, Res. Thank you, God bless you Stay guys. safe, Bless stay you. blessed. Makasih semua yang udah God nonton. bless you. Bye. Bless you. Peace out. Bye-bye. Bye.